Perkenalkan, nama saya Fatum Takrahman dan teman saya Desa Negina Madani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan user interface dan user experience aplikasi Trust Donor, yaitu aplikasi donor darah yang berfokus pada peningkatan transparansi serta kepercayaan masyarakat dalam proses donor darah. Oke, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian ini berawal dari pentingnya ketersediaan darah yang sangat krusial bagi pelayanan kesehatan, namun terdapat kendala signifikan yang menurunkan minat masyarakat untuk mendonor. Yang pertama adalah kurangnya transparansi. Pendonor tidak tahu proses dan penyaluran darahnya. Yang kedua adalah akses informasi yang terbatas, sulit mencari lokasi donor dan jadwal antrian. Ketiga adalah minim kepercayaan, kurangnya validasi keamanan pengelolaan donor darah tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tujuan perancangan. Tujuan utama dari perancangan ini terdiri dari 3 aspek. Pertama, merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan dengan menerapkan prinsip user-centered design. Kedua, meningkatkan transparansi melalui fitur pelacakan proses donor darah secara end-to-end sehingga pendonor dapat mengetahui status darah yang telah didonorkan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pengguna melalui sistem verifikasi identitas serta profil petugas medis yang tervalidasi. Oke, selanjutnya itu UI dan UX guidelines. Pada tahap ini kami menyusun pedoman desain agar seluruh tampilan aplikasi memiliki konsistensi. Untuk identitas visual, kami menggunakan warna biru sebagai simbol kepercayaan dan profesionalisme. Kemudian warna merah digunakan sebagai indikator kondisi darurat, sedangkan hijau menunjukkan status berhasil maupun terverifikasi. Untuk tipografi, kami menggunakan font Poppins, Parjuntur, dan Lato pada isi karena memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Sedangkan navigasi menggunakan bottom navigation yang terdiri dari menu beranda, permintaan, histori, dan akun agar mudah dijangkau pengguna pada perangkat mobile. Selanjutnya itu di fase empatize. Pada tahap empatize, kami berusaha memahami kebutuhan penggunaan melalui user persona dan empati map. Hasil analis menunjukkan bahwa pengguna menginginkan aplikasi yang kredibel, mudah digunakan, dan mampu memberikan informasi secara cepat. Selain itu, pengguna merasa frustasi ketika menggunakan aplikasi yang memiliki antarmuka rumit dan informasi yang kurang akurat. Oleh karena itu, seluruh proses perancangan difokuskan pada kebutuhan nyata pengguna. Selanjutnya, fase define. Berdasarkan hasil analis, kami menemukan 3 pain point utama. Pertama, pengguna mengalami kesulitan memperoleh informasi donor darah secara cepat dan relevan. Kedua, navigasi pada beberapa aplikasi donor darah masih membingungkan sehingga proses penggunaan menjadi kurang efektif. Ketiga, banyak fitur yang tidak diperlukan sehingga menyebabkan proses aplikasi menjadi lebih lambat. Pain point inilah yang menjadi dasar dalam menentukan solusi desain. Selanjutnya, ideasi dan solusi. Pada tahap ideasi, kami menghasilkan beberapa solusi utama. Pertama adalah notifikasi real-time, sehingga pendonor akan mendapatkan informasi ketika darahnya telah digunakan oleh pasien. Kedua adalah peta interaktif, yang menampilkan lokasi donor, stok darah, serta intimasi antrean. Ketiga adalah reservasi mandiri, sehingga pengguna dapat
menentukan jadwal donor sebelum datang ke lokasi. Dan yang terakhir adalah verifikasi identitas serta petugas medis sehingga proses donor menjadi lebih aman dan terpercaya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah alur pengguna atau user flow. Yang pertama adalah eksplorasi. Pengguna melakukan pertama kali mencari lokasi donor atau pasien yang membutuhkan donor melalui halaman beranda. Yang kedua adalah reservasi. Pengguna melakukan reservasi dan mengisi kuesioner kesehatan. Saat tiba di lokasi donor, pengguna melakukan konfirmasi dan menggunakan QR code yang terverifikasi oleh petugas. Yang ketiga adalah proses transparansi. Setelah donor selesai, pengguna dapat memantau perjalanan darah melalui fitur timeline hingga memperoleh notifikasi ketika darah tersebut telah digunakan oleh pasien. Alur ini agar pengguna memperoleh pengalaman yang lebih transparan dan mudah dipahami. Selanjutnya ada usability testing. Penguji dilakukan menggunakan beberapa respondensi dengan berbagai skenario seperti registrasi akun, reservasi donor, serta pelacakan donor serta pengolahan profil. Hasil pengujian menunjukkan komplit 100%, yang berarti seluruh responden berhasil menyelesaikan seluruh tugas utama tanpa mengalami kegagalan. Selain itu, responden juga memberikan tanggapan positif terkait kemudahan pengguna, kejelasan alur, dan antarmuka yang intuitif. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasi. Di sini adalah yang pertama adalah melakukan login atau daftar. Sudah login, daftar, kita melakukan login ke aplikasi. Ketika masih pengguna baru, dia akan memintakan verifikasi akun untuk sebelum melakukan permintaan atau story lainnya. Oke, setelah melakukan verifikasi akun, kita akan bisa menampakkan stok darah dan bisa menambahkan tambah permintaan baru. Setelah mengisi form yang telah diminta, kita kirim permintaan dan ada story permintaan kita. Selanjutnya adalah melihat detail dan mengonfirmasikan donasi dan melakukan persetujuan dan melakukan setuju dan kirim. Di sini ada template ketika permintaan telah dibuat dan mengonfirmasikan pendonor. Dan sini ada informasi pendonor dan petanya. Dan di sini juga bisa melakukan chat kepada pendonor atau penerima. Dan di sini dia di programnya juga ada melakukan history donor dan history permintaan dan akun juga, dan bisa melakukan melihat donor history dan melakukan verifikasi akun. Oke, selanjutnya kita kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode decision taking berhasil menghasilkan rancangan UI UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, fitur seperti pelacakan donor secara end-to-end, verifikasi pengguna, serta transaksi proses memiliki potensi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem donor darah. Dan demikian tujuan utama plan ini telah berhasil dicapai. Saran pengembang adalah untuk selanjutnya terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama adalah mengintegrasikan aplikasi dengan sistem backend rumah sakit atau unit donor darah agar data dapat diperbarui secara real-time. Yang kedua adalah fitur navigasi berbasis GPS melalui lokasi donor.
Yang ketiga, melakukan usability testing dengan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil evaluasi lebih representatif. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data. Pengguna melakukan penerapan mekanisme enkripsi informasi pribadi pengguna. Oke, demikian presentasi dari kami mengenai perancangan UI UX aplikasi TrustDonor. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.